Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Pemulana dari Teknik Informatika B 2019. Di sini saya akan mereview sebuah video yang ditugaskan oleh Bapak Rudi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sosioteknologi untuk keperluan UAS. Dari video tersebut dikatakan bahwa ketika teknologi menyebar dan mempengaruhi lebih banyak bidang aktivitas dan pengalaman manusia, teknologi akan menjadi penting untuk mengintegrasikan pemahaman kita tentang manusia dan masyarakat dalam perkembangannya terkait teknologi jika ingin bermakna dan relevan bagi kita. Konsep sistem teknis masyarakat telah memainkan peran sentral dalam membentuk cara kita berpikir tentang hal-hal ini. Jadi teknologi itu bergantung bagaimana kita memahami dalam cara penggunaannya. Ketika manusia dan komputer bertemu dalam mengembangkan teknologi baru yang dapat menyatukan keduanya secara bermakna, orang-orang di bidang ini bertanggung jawab atas semua antarmuka yang dia temui saat menggunakan sistem digital ini, baik itu ponsel cerdas, pelacakan kebugaran yang biasanya ada di pergelangan tangan, GPS di kendaraan, pelacakan suara, dan lain sebagainya. Dan konsep sistem teknis masyarakat juga sangat berpengaruh dalam membentuk seluruh bidang ini. Dalam pembicaraannya, dia membuat 3 poin yang membangun wawasan dari perspektif sistem teknis sosial. Salah satunya adalah bahwa aspek teknologi dan sosial terjalin erat dan berkembang bersama. Kedua, teknologi mempengaruhi dan membentuk apa yang kita lihat di dunia, bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita berpikir tentang diri kita sendiri dan orang lain, bagaimana kita berkomunikasi, dan bagaimana kita bertindak dan menciptakan hal-hal baru di dunia. Dan yang terakhir, agar ilmu humaniora dan ilmu sosial dapat berperan penting dalam perkembangan teknologi informasi di masa depan. Sesuai instruksi yang diberikan oleh tuan rumahnya, dia hanya akan berbicara secara singkat tentang masa lalu dan asal-usul akar teori sistem teknis sosial, dan kemudian dia lebih membahas apa arti perspektif ini bagi cara kita memandang dunia saat ini dan apa yang bisa datang kepadanya di masa depan. Dia juga berkata salah satu tujuan utama Institut Tavistock adalah untuk melakukan studi di tempat kerja dan mencari tahu bagaimana mengatur pekerjaan cara yang lebih efisien dan optimal sehingga Inggris Raya dapat dibangun kembali setelah perang. Salah satu hal yang membedakan Institut Tavistock dari banyak usaha lainnya adalah bahwa mereka sangat bergantung pada metode humaniora dan ilmu sosial seperti psikologi sosial, etnografi. Mereka melakukan sejumlah studi tempat kerja melalui industri, mempelajari secara mendalam bagaimana penambangan batu bara mengatur tempat kerja mereka dan apa yang terjadi ketika teknologi baru diperkenalkan dan selama beberapa dekade mendatang. Eric Tries yang merupakan ketua lama dari Institut Tavistock dan rekan-rekannya mengembangkan apa yang dikenal sebagai teori sistem teknis sosial, dan premis dari pekerjaan mereka adalah bahwa aspek sosial dan teknis dari suatu organisasi adalah keseluruhan yang kompleks dan mereka begitu dekat berhubungan bahwa kita harus menganggap mereka sebagai suatu sistem. Ini juga berarti bahwa mereka ingin keluar dan mencoba untuk menyelaraskan atau mengembangkan organisasi kerja yang lebih optimal. Mereka perlu mengembangkan sisi sosial dan teknis secara bersama-sama
ini dikenal sebagai prinsip optimasi bersama. Tapi Stock Institute juga sangat mempromosikan gagasan bahwa jika mereka ingin melakukannya, maka mereka harus pergi keluar, lakukan studi untuk mengembangkan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang penggunaan akhir. Artinya orang-orang yang pada akhirnya akan hidup dengan menggunakan teknologi yang sedang dikembangkan, mereka juga mempromosikan gagasan bahwa untuk melakukannya melibatkan pengguna dalam desain teknologi dapat menjadi ide yang sangat baik, dan ini adalah suatu yang memiliki serapan besar dalam cara kita berpikir dan mengembangkan teknologi saat ini. Di Skandinavia ini menjadi akar dari tradisi desain partisipatif, dan mereka mungkin pernah mendengar konsep seperti inovasi yang didorong pengguna, pemikiran desain dan sebagainya. Dari perspektif kita saat ini dapat terdengar jelas bahwa keduanya saling terkait. Tapi dalam pandangan saya, kita juga dapat melihat ini sebagai indikator dampak penelitian awal, karena kita harus memahami bahwa pemahaman yang berlaku tentang organisasi pada saat itu berbeda. Terus terang, mereka didasarkan pada gagasan bahwa organisasi adalah bagian dari mesin, dan bahwa mereka dapat menganalisis, menggabungkan kembali, menyempurnakan komponen, memisahkannya dan menyatukan kembali, dan bahwa pekerja manusia hanyalah salah satu komponen dalam sistem ini. Mungkin dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.